Bersyukur kepada Tuhan walaupun jarak kita berjauhan, tapi Tuhan menghadirkan dirinya ya lewat teknologi ini, Zoom, Facebook, Instagram ya. Oh, terima kasih Tuhan karena Tuhan baik. Sebelum kita belajar, saya mau bacakan satu ya hal ini untuk kita tahu hidup ini mau dibawa kemana dan hidup ini bagaimana. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 8. Ayat yang ke-26 mulai. Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus. Ya, Filipus ini salah satu dari sekian banyak murid-murid Tuhan Yesus. Dan Filipus ini murid yang pertama yang menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan waktu dia sebelum naik ke surga. Kamu akan menerima kuasa nanti kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, Filipus ini murid yang pertama yang meninggalkan Yudea setelah dari Yerusalem lalu ke Samaria. Ini murid yang pertama. Luar biasa. Jadi dalam sejarah kronologis penginjilan, maka sebelum Paulus yang sampai ke Eropa, maka Filipus ini murid yang pertama. Nah, perhatikan kalimat ini. Kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus. Berkatalah. Nah, apa yang malaikat Yahweh ini katakan kepada Filipus? Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara, mari kita pelajari ini. Berkatalah seorang. Ya, saya tekankan. Berkatalah seorang. Artinya begini. Dari seorang raja, presiden, perdana menteri, ya seorang gubernur, jenderal, atau orang apa saja, sampai rakyat biasa, rakyat jelata, termasuk anak-anak kecil. 2 malam yang lalu, salah satu keluarga, ya anak kami yang di Las Vegas, ngajak kami ke toko karena cucu ini pengen beli mainan. Nah, sampai ke toko itu, anak ini bingung sendiri. Kenapa? Karena terlalu banyak mainan. Jadi mereka nggak tahu mau milih yang mana. Semua dilihatin. Berapa rak itu muter-muter. Akhirnya dia bingung sendiri. Akhirnya papanya yang menentukan. Kamu kan senang binatang-binatang. Nah, saudara. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua, dari orang biasa sampai yang punya pangkat atau jabatan kedudukan tinggi. Ternyata hidup ini perlu diatur, perlu dituntun, perlu diarahkan, perlu ditentukan ke arah mana. Dan biasanya semua yang kita lakukan itu tergantung siapa yang berkata kepada kita. Betul tidak? Hari-hari ini sosial media bisa mengatur hidup kita. Dan kenyataannya, orang yang terlalu banyak mengikuti sosial media, dia akan bingung sendiri. Betul nggak? Beritanya luar biasa. Contoh tentang vaksin sampai hari ini. Beritanya seliweran. Nah, tergantung. Saudara mau percaya berita yang mana? Tapi jeleknya manusia, maaf ya jangan tersinggung saya ngomong ini.
Yang namanya manusia ini senang yang berita palsu, berita bohong, atau hoax. Itu makanan sehari-hari. Bahkan dibuktikan manusia itu begitu melek mata bangun pagi, yang dicari berita sampah. Ngeri sekali. Berapa banyak rumah tangga hancur berantakan. Karena katanya ada orang yang berkata, persahabatan hubungan jadi retak dan rusak. Karena ada yang berkata. Nah, itu yang nuntun hidup kita. Nah, saya tidak tahu hari-hari ini di antara semua kita yang sedang belajar firman Tuhan. Terima kasih kalau komunitas Pedesion di Den Haag mengajak kita untuk bergabung hari ini. Mari masing-masing kita tentukan. Selama bulan Oktober ini saja. Oke, ini anak saya pendeta Yefta Lesnusa berkomen, hiduplah oleh perkataan Tuhan. Amin. Walau dikatakan lewat mulut seseorang yang menyampaikan firman Tuhan. Betul, firman. Kita harus hati-hati juga. Ada pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak menyampaikan kebenaran. Walaupun yang dibaca adalah firman Tuhan. Alkitab yang dibaca. Tapi belum tentu bisa menyampaikan kebenaran. Nah, saya ulangi lagi. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26. Saudara, peristiwa ini merubah satu negara. Ya, peristiwa tentang hidup Filipus yang dituntun oleh Roh Kudus ini itu merubah hidup satu negara, yaitu negara Ethiopia. Luar biasa. Kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Nah, Filipus nggak dituliskan lagi doa puasa, lagi menyembah, pakai alat musik, tutup mata, atau angkat tangan. Enggak. Dia lagi santai saja. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada dia melalui seorang malaikat. Nah, tentang malaikatnya kita nggak usah bahas. Pokoknya ada sesuatu yang muncul di hidup Filipus. Dan dia taat. Lihat ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus. Karena disuruh, maka dia berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saudara, luar biasa. Taat, disuruh, ya berangkat. Filipus gak tahu kenapa disuruh ke jalan yang sunyi antara Yerusalem Gaza. Kenapa? Sampai sana dia melihat ketemu pejabat tinggi kerajaan Ethiopia. Maka itu saya katakan, gara-gara ketaatan Filipus yang mau diatur, disetir, dikontrol, ya, dikuasai oleh firman Tuhan, satu negara diselamatkan dan dipulihkan. Bahkan 5 tahun terakhir ini, ya, 5 tahun terakhir ini terbukti, saudara. Ethiopia adalah satu-satunya negara dari seluruh negara di Afrika yang sekarang paling subur pertaniannya, perkebunannya paling subur. Dan dari Ethiopia sudah bisa mengekspor sayur dan buah ke banyak negara. Kenapa? Karena teknologi yang dipakai oleh Ethiopia 5 tahun terakhir ini adalah teknologi Israel, sistem pertanian Israel.
Dan itu terjadi gara-gara peristiwa Kisah Rasul 8. Itu sudah berapa ribu tahun yang lalu. Maka itu saya katakan negara Ethiopia adalah negara pertama di Afrika yang percaya Tuhan Yesus. Gara-gara ketaatan Filipus ini, saya tidak tahu siapa di antara kita yang hari-hari ini. Ya, saya ulangi. Saya nggak tahu siapa di antara kita yang hari-hari ini sedang ada di crossroad, di persimpangan jalan. Nggak tahu ini mau ke kanan, ke kiri, mau lanjut, mau balik, nggak tahu. Tenang sebentar, jangan ambil putusan apa-apa sebelum saudara tahu jelas Tuhan mimpin kemana. Saya beri contoh. Di Instagram saya ada yang gabung, ya. Lihat ini, namanya dia orang Nias, sebentar. Yusuf Jaluku, ya. Siapa dia? Sampai hari ini saya belum pernah ketemu anak ini. Dia seorang tukang cukur. Maaf ya Yusuf, papa cerita soal kamu karena kamu muncul. Kira-kira awal September yang lalu. Oke, kamu belum tidur ya nak? Ya. Kira-kira awal September yang lalu. Salah seorang anak kami. Ya, dulu dia sekolah kuliah di Hamburg, Jerman. Sekarang sudah kerja di Jakarta. Dan hidupnya diberkati. Nah, awal September, ya, dia cukur di langganannya. Ternyata langganannya nggak masuk. Maka Yusuf ini yang nyukur dia. Ketika anak saya itu dicukur oleh Yusuf ini, tiba-tiba Roh Kudus memberi perintah kepada dia untuk menolong tukang cukur ini supaya bisa kuliah dan mendapatkan masa depan lebih baik. Lalu anak saya itu minta nomor HP-nya Yusuf ini. Dan anak saya kontak, "Pah, begini-begini saya baru cukur. Ayo kita tolong anak ini." Lalu saya kontak Yusuf ini. Dan ternyata betul. Dia, maaf ya Yusuf, Bapak berkata, dia nggak punya masa depan. Karena nggak tahu hidupnya. Ya cuma itu, bergantung dengan tukang cukur aja. Ringkas cerita saudara, dia pengen kuliah. Dan puji Tuhan, lewat awal September. Puji Tuhan belum terlambat. Dia cari kampus. Karena kami suruh dia. Kami suruh dia cari kampus. Saudara, puji Tuhan. Akhirnya dia sekarang kuliah Fakultas Hukum. Di Universitas Kristen Indonesia di Cawang, Jakarta. Nah, karena ada seorang yang sedang cukur mendengar perkataan Roh Kudus untuk menolong orang ini. Dan sekarang Yusuf ini tertolong. Dia akan menjadi seorang pengacara nanti untuk menyatakan keadilan. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana suara apa dan suara siapa yang ngatur, yang nuntun hidup kita ini. Berbahagialah setiap kita kalau semua yang kita alami adalah pengalaman Filipus. Ada suara Tuhan yang menuntun kita, yang ngatur kita, yang nyuruh kita untuk mengerjakan apa saja. Berbahagialah. Kerajaan surga diuntungkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang akan diberkati dan ditolong. Saya ingin masing-masing kita jujur. Ya, masing-masing kita jujur. Maka itu nggak perlu menjawab lewat perkataan atau nulis ya di Facebook, Instagram, Zoom, nggak usah. Tapi dalam hati saja. Ini sudah hampir selesai bulan Oktober, cepat sekali ya saudara. Kapan terakhir kali saudara mendengar suara Tuhan atau dituntun oleh Tuhan? Entah lewat cara apa saja, bisa lewat mimpi, tahu-tahu dapat ide, tahu-tahu muncul perasaan di hati ini untuk berbuat sesuatu kepada seseorang. Saya nggak tahu kapan terakhir kali saudara melakukan itu. Jujur jawab, kapan terakhir kali? Awas yang menjawab sebelum COVID-19, berarti tahun 2019.
Terlalu lama. Kalau hampir 2 tahun ini saudara nggak ngapa-ngapain. Saudara nggak tahu dituntun oleh siapa hidup ini. Maafkan saya berkata. Tidak sedikit berarti banyak. Manusia-manusia bodoh itu, maaf jangan marah. Tidak sedikit manusia-manusia bodoh itu. Hidupnya dituntun oleh kata orang. Kata pacar, kata ipar, kata saudara, kata ini. Woi, tidak sedikit. Maaf saya berkata, itu orang-orang bodoh. Yang seharusnya hidup kita diatur oleh apa kata Tuhan, bukan oleh apa kata orang. Itu berbahaya sekali. Ada satu ayat yang kita harus tahu. Ini sikap Tuhan Yesus. Yesaya 11 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus saja yang dinubuatkan oleh Yesaya. Ya, Yesaya 11 ayat yang ketiga. Ayo kita belajar. Kalau Tuhan Yesus saja diatur oleh Bapa di surga. Ya, kesenangannya ialah takut akan Yahweh. Lihat, ini Tuhan Yesus, saudara. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Oh, maaf ini saya berkata, untuk menegur saudara-saudara para penjahat itu. Baru baca WhatsApp. Ya, baru baca. Dari seseorang. Langsung bertindak. Seperti yang tertulis di WA itu. Padahal belum tentu begitu keadaannya. Betul tidak? Ini fakta dalam hidup. Baru baca. Dan berapa kali terjadi kesalahan. Maka itu penting kita harus tahu. Siapa yang ngatur kita. Masa cuma di sosial media aja kita percaya, betapa bodohnya. Belum tentu itu kebenaran. Saya baca ayat. Dia senang dalam takut akan Yahweh. Dan dia tidak akan menghakimi berdasarkan apa yang dilihat matanya. Loh, padahal Tuhan Yesus melihat dengan mata aja, dia nggak langsung menghakimi. Ataupun membuat keputusan berdasarkan apa yang didengar telinganya. Nah, istilah Indonesia, kuping tipis. Cepat sekali meresponi. Kalau dengar sesuatu nggak dicek dulu. Maka itu hati-hati. Ini Tuhan Yesus loh saudara. Yang begitu sempurna. Tapi toh dia tetap mengakui. Hati-hati dengan pendengaran. Hati-hati dengan penglihatan. Saya ulangi. Tuhan Yesus saja. Yang adalah Tuhan yang sempurna. Tidak segampang memutuskan sesuatu. Hanya karena mendengar orang bicara. Dan dia tidak sekedar cepat memutuskan sesuatu karena melihat sesuatu dengan matanya, bukan kata orang lain. Itu Tuhan Yesus. Harusnya kita lebih lagi rendah hati. Jangan baru dengar sesuatu ceker. Jangan baru lihat sesuatu langsung bereaksi. Yesus saja tidak begitu. Harusnya kita belajar. Saya mau buktikan. Yohanes pasal 8. Ya, Yohanes pasal 8. Ada satu ayat. Ini hidup Tuhan Yesus. Yesaya 8 ayat 55. Ini Tuhan Yesus loh saudara. Luar biasa. Padahal kamu tidak mengenal dia. Mengenal Bapa di surga maksudnya. Ini teguran Tuhan Yesus pada orang-orang Farisi ahli Taurat. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia. Kalau Yesus berkata, dia gak kenal Bapa Yahweh, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu. Wih, lihat statement kalimat terakhir ayat 55 Yohanes 8. Tetapi aku mengenal dia, Papaku yang di surga. Dan aku
menuruti firman-Nya. Saya ulangi lagi, Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan yang sempurna, menuruti Bapanya, menuruti firman-Nya. Maka itu saudara, hubungan sesama kita rusak karena katanya. Hubungan suami istri renggang retak karena katanya. Lagi sekali hati-hati dengan semua berita di sosial media. Berita bohong, berita palsu, hoax, dan sebagainya. Itu yang merusak hidup. Banyak orang dibuat gak bisa tidur karena berita yang salah dia percayai. Betul? Yohanes 5 ayat 20. Lihat, ini hidup Tuhan Yesus yang kita harus ikuti juga. Yohanes 5 ayat 20. Maka itu hati-hati yang kuping tipis, yang hanya sekilas melihat sesuatu langsung memberi penghakiman. Bertobat saudara. Semua yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sebab Bapa mengasihi anak, mengasihi Tuhan Yesus. Dan Bapa menunjukkan kepada anak, yaitu kepada Yesus, segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan, Bapa menunjukkan kepada Yesus pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Bayangkan, Tuhan Yesus saja tidak bisa melakukan apa-apa kalau dia nggak dapat instruksi, nggak dapat perintah, nggak melihat papanya buat apa-apa sendiri. Dia nggak berani, saudara. Apalagi kita, jangan sombong dalam hidup ini. Hari ini kita harus ambil putusan. Hati-hati dengan semua sosial media. Karena itu bebas orang ngirim. Nggak bayar lagi. Ingat itu. Dan hati-hati dengan berita katanya. Maka itu saya ulangi lagi, pengalaman Filipus yang begitu taat. Karena dia disetir, diatur oleh perkataan Tuhan. Maka satu negara berubah. Dan sampai hari ini Ethiopia menjadi satu-satunya negara di Afrika yang paling subur. Hebat. Kalau saudara dan saya bisa hidup seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Hidup ini bahagia. Hidup ini sehat. Hidup itu enak. Hidup itu ringan. Hidup itu menyenangkan. Karena kita hidup dengan apa? Kata Tuhan. Bukan kata si A, si B. Kata berita ini, berita. Enggak. Saya tiap hari baca berita. Harus. Supaya saya tahu dunia ini sedang ke arah mana. Tetapi harus kita saring. Enggak semuanya itu benar. Lalu kita ambil. Lalu kita lakukan. Hancur hidup yang karena sosial media. Hancur hidup yang nuruti apa kata orang. Capek, saudara. Enggak jadi apa-apa. Maka itu hari ini, ambil ketegasan. Kita hanya mau hidup menurut apa kata Tuhan. Indah loh kalau hidup seperti itu. Paulus menggunakan kesempatan itu. Dengan serius dia hidup. Mau menuruti apa yang Roh Kudus ajarkan kepada dia. Mari kita buka. Kisah Rasul 20 ayat 22. Paulus seperti itu. Jangan kita sombong. Seorang yang hebat bernama Paulus saja tetap tunduk kepada kuasa Roh Kudus. Apalagi kita yang belum apa-apa ini. Kisah Rasul 20 ayat 22. Ini keputusan Paulus dalam hidupnya. Maka saudara dan saya pun harus punya keputusan ini. Tetapi sekarang, jangan lupa,
Berapa kali saya mengajarkan kalau ada kata sekarang dalam Alkitab, itu artinya setiap hari. Ya, tetapi setiap hari. Karena kalau dibaca kemarin juga bunyinya sekarang, dibaca besok tahun depan juga bunyinya sekarang. Maka itu kata sekarang dalam Alkitab saya selalu ganti setiap hari. Tetapi sekarang, setiap hari, sebagai tawanan roh. Ya, AYT, diikat oleh roh. Terjemahan lama, terikat di dalam roh. BIS, mentaati perintah roh. TSI, wajib mentaati roh Tuhan. MILT, karena dibelenggu oleh roh. Lihat, terjemahan beda-beda itu. Nah, jadi saudara dan saya, wow. Tetapi sebagai tawanan roh, diikat oleh roh, terikat dalam roh, mentaati perintah roh, ya, wajib mentaati roh. Nah, kalau saudara dan saya mulai hari ini berkeputusan hidup seperti prinsip Paulus ini, yakinkan diri kita bahwa tidak ada yang lain bisa membelenggu kita, menawan kita, mengikat kita, mengatur, menyetir. Enggak ada yang lain selain daripada Roh Kudus itu. Maka itu penting sekali saudara dan saya memberikan hak penuh kepada Tuhan dengan firman-Nya untuk ngatur kita, untuk nuntun kita, untuk nyetir kita. Kalau hidup saudara dan saya berkeputusan seperti itu, dibelenggu, ditawan, wajib mentaati, diikat, disetir, oleh Roh Kudus, hidup ini luar biasa, saudara. Sangat menyenangkan dan berbahagia. Lebih daripada itu, begitu setan-setan itu tahu bahwa saudara dan saya menyerahkan hidup sepenuhnya, takluk di bawah otoritas Tuhan yang Maha Kuasa itu, maka setan jenis apapun, kata orang siapapun, di luar firman Tuhan, tidak akan punya tempat untuk menyetir kita. Saya ulangi pernyataan ini. Kalau detik ini saudara dan saya mengambil keputusan, hanya mau ditawan, dibelenggu, diatur, disetir, dikendalikan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Begitu setan-setan tahu, saudara dan saya mengambil keputusan seperti itu, maka yang lain tidak berani masuk untuk menyentuh hidup kita. Karena mereka tahu bagaimana Tuhan ada di hidup kita. Maria, bisa bangun juga kami ya, puji Tuhan, untuk belajar. Maka itu hati-hati dengan kata orang, katanya. Saya itu heran loh, saudara, kok banyak orang goblok sih? Maaf saya berkata. Baru dengar satu kata saja, sudah bereaksi, menyala. Baru baca SMS, baru baca WhatsApp, sudah ribut besar. Goblok orang seperti itu, maaf. Maka itu banyak hidup rusak, hubungan hancur. Karena katanya. Stop mulai hari ini. Menunggu Tuhan untuk berbicara kepada kita. Saudara, jangan mikir macam-macam. Kalau saya berkata ini, bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini saya begitu bahagia hidup, begitu sukacita. Karena saya tidak mau mendengarkan apa kata orang. Terserah mereka. Asal saya tidak seperti yang mereka katakan. Asal ya. Jalan terus. Hidup ini akan luar biasa. Dunia ini hancur, rusak, berantakan. Hanya karena mulut nganggur itu. Mulut cupar. Yang dinyatakan lewat sosial media. Hari ini stop. Ayo kita ambil keputusannya, hanya mau dengar apa yang Papa katakan.
wah hidup itu akan luar biasa. Jadi itu Paulus. Tegas. Dia nggak takut apa-apa. Matius 4 ayat 1. Kita lihat Matius 4 ayat 1. Jadi hidup yang menang, ya, dengar ini. Hidup yang penuh kemenangan adalah hidup yang mau diatur, diperintah, dikuasai oleh firman Tuhan. Bukan oleh firman dari setan atau firman dari mulut-mulut nganggur itu. Catat itu baik-baik. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Bukan untuk shopping di mall. Maaf. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Kemudian daripada itu, lalu Yesus dibawa oleh Roh masuk ke padang belantara supaya dicobai oleh iblis. Kemudian Yesus dibimbing oleh Roh Tuhan ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Sesudah itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Jadi Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan. Hidupnya nggak maunya sendiri. Woi, saya sapa sahabat baik saya. Ciao an, song mu si, ni hao. Ini hamba Tuhan hebat gembala di Pekanbaru. Puji Tuhan. Jadi saudara dan saya yang adalah manusia ini, jangan sombong. Yang Yesus yang adalah Tuhan saja, hidupnya dipimpin, diatur, dikuasai, dikendalikan oleh Roh. Itu seorang Yesus yang adalah Tuhan. Ayo kita ambil keputusan itu dalam semua tindakan yang kita lakukan. Saya suka lagu itu. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Itu lagu luar biasa. Berdaulat. Berikan Bapa di surga hak mutlak. Saya ulangi. Berikan kepada Bapa di surga hak mutlak untuk ngatur saudara dan ngatur saya. Begitu Papa memberikan hak mutlak atas hidup kita, maka si setan gak berani menyentuh kita. Karena setan tahu ada yang maha besar yang pernah mengalahkan setan yang ada di hidup kita. Maka setan gak berani apa-apa. Jadi penting sekali saudara dalam hidup ini kita tahu kepada siapa kita menyerahkan hidup ini. Maka itu ayo hari ini kita mengambil keputusan. Jangan hidup karena kata orang, hidup karena kata Tuhan. Itu jauh lebih indah dan lebih bahagia dalam hidup ini. Jangan meneruskan berita-berita yang gak benar. Gak usah. Teruskan berita damai sejahtera. Teruskan berita kebenaran. Teruskan itu. Hasilnya akan luar biasa. Kalau kita mau menyerahkan diri dan dikuasai mutlak oleh Roh Kudus itu. Ada berapa ayat? Ya, ini hidup Yeskiel. Ya, kita buka kitab Nabi Yeskiel. Ya. Mulai pasal yang pertama. Yeskiel mulai pasal yang pertama. Ayat 1, Yeskiel 1 ayat 1. Wih, hidup ini luar biasa. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, saudara lihat, Yeskiel dalam suasana apa dan dalam kondisi apa. Ketika aku bersama-sama dengan para buangan.
Apa itu para buangan? Orang-orang yang dibuang. Ketika Babilonia menyerang Yerusalem, Yerusalem hancur, dibakar habis. Lalu raja kafir itu membawa tawanan-tawanan. Salah satu Yeskiel berada di tepi sungai Kebar. Dalam keadaan mereka menangis. Terbukalah langit. Dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Tuhan. Wow, ini luar biasa. Saya tidak tahu siapa saja di antara kita yang sedang belajar. Di Indonesia subuh, ya jam 2 WIB, jam 3, jam 4, bagian tengah, bagian timur. Ya, yang di Amerika sedang siang, pagi yang bagian Eastern, bagian Barat. Saya tidak tahu siapa di antara kita sedang belajar saat ini, sedang tertekan hidupnya, sedang dalam masalah. Jangan cari-cari pertolongan ke siapa. Nantikan Tuhan seperti Yeskiel ini. Lalu Tuhan hadir, terbukalah langit, melihat penglihatan tentang Tuhan. Itu kekuatan yang luar biasa. Ya. Terus ayat 3. Ayat 3. Datanglah, ini loh, firman Yahweh kepada Imam Yeskiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Yahweh meliputi dia. Wih, ini luar biasa. Dalam keadaan tertekan sebagai orang buangan, datanglah firman Yahweh. Maaf, bodoh sekali ketika tidak sedikit di antara kita dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam keadaan terjepit, ekonomi hancur, sakit, penyakit datang, waduh macam-macam. Terus orang itu mencari jawaban lewat kata orang bodoh sekali. Hari ini semua kita belajar hanya menantikan Tuhan. Dan jangan pernah takut, pertolongannya tidak pernah terlambat atas hidup kita. Asal kita setia. Jadi siapa yang meliputi hidup kita? Believer coba pakai berapa terjemahan yang ayat 3. Kata meliputi ini luar biasa. Orang gak bisa tidur karena diliputi ketakutan. Orang emosinya tinggi karena diliputi rasa tersinggung. Firman Yahweh datang kepada Yeskiel anak Buzi, imam di negeri orang-orang Kasdim dekat sungai Kebar. Dan di sana tangan Yahweh ada di atasnya. Maka di sana tangan Yahweh berlaku atasku. MLT. Dan di sana tangan Yahweh ada di atasnya. Oke, semua sama. Tangan siapa yang ada di atas kita sekarang? Terpujilah Tuhan kalau tangan Papa di surga yang ada di atas hidup kita. Ini pengalaman Yeskiel. Yeskiel pasal 2 ayat 1. Biarlah ini semua jadi pengalaman kita. Apa-apa itu kata Tuhan. Bukan kata orang, kata tetangga, kata ini. Stop. Lihat ayat pasal 2 ayat 1. Firman-Nya kepadaku. Ingat tuh, zaman dulu belum ada Alkitab seperti sekarang. Tapi firman bisa datang karena kita memberi kesempatan Tuhan. Firman-Nya. Pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1. Sama. Firman-Nya kepadaku. Jadi Yeskiel itu hidupnya dikuasai firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku. Ayat 16 pasal 3. Ini loh saudara, hidup yang benar, hidup yang berkenan. Pasal 3 ayat 16. Sesudah 7 hari, datanglah firman Yahweh kepadaku. Firman lagi. Pasal 3 ayat 22. Woi, seru kalau baca kitab Yeskiel dengan prinsip yang ini. Maka di sana kekuasaan Yahweh meliputi aku. Dan ia berfirman kepadaku. Bangunlah, pergilah. Nah itu, seperti Filipus tadi, ada perintah dari malaikat untuk pergi ke jalan yang sunyi antara Yerusalem Gaza. Maka itu diulang-ulang. Siapa yang ngatur hidup saudara?
Kalau saya nggak mau diatur oleh kata orang. Saya hanya mau hidup apa? Atas perintah kata Tuhan. Dalam segala hal. Woi, Tuhan itu luar biasa. Ya. Terus pasal 5. Oh maaf, bukan pasal 6. Ya, pasal 6 ayat 1. Yeskiel 6 ayat 1. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku, hai anak manusia, dan seterusnya. Ini loh hidup yang dikuasai oleh firman, saudara. Amin. Hidup ini luar biasa. Kita nggak usah takut dengan semua tantangan yang ada. Nah, kalau saudara mulai hari ini belajar kitab Yeskiel, senang sekali. Pasal 7 ayat 1. Lihat, pasal 7 ayat 1. Masih kitab Yeskiel. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku. Engkau anak manusia, katakanlah, ada perintah, ada firman. Nah, hari-hari ini siapa yang sulit tidur? Karena engkau terlalu sering dengar kata tetanggamu, kata mertuamu, kata temanmu, kata pacarmu. Awas. Maka itu susah tidur. Mendengar kata-kata si setan yang menakut-nakutkan. Tidak. Kita harus selalu hidup ya dengan firman Tuhan. Saudara baca kitab Yeskiel, menarik sekali untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Diatur oleh siapa? Aduh, kalau sudah sampai sejauh ini kita belajar firman dan masih ada di antara saudara yang masih susah untuk mau mempercayai Tuhan, hari ini bertobat, saudara. Ini yang kita harus ketahui dalam hidup perjalanan iman kita. Kepada siapa kita mempercayai Tuhan. Kejadian 6. Ya, Kejadian pasal 6. Ini tentang Nuh. Sama. Nuh hidup seperti itu. Diatur oleh Tuhan dalam hidupnya. Luar biasa. Ya. Ayat yang ke-8. Tuhan cari orang yang seperti ini. Pasal 6 ayat 8 dan 9. Ya. Ini kemenangan Nuh dalam hidupnya. Pasal 6 ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Woi, puji Tuhan, ada yang komen, Pak Pendeta besar ini belum tidur karena mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Nah, pertanyaannya, saudara dan saya sudahkah mendapat kasih karunia, mendapat favor dari Bapa di surga? Kapan kita bisa mendapat kasih karunia, perkenanannya? Lihat ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Coba Filipus ayat 9 ini dari berapa terjemahan? Terima kasih Bapak untuk kebenaran yang luar biasa. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. 1. 2. Tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. 3. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Terjemahan yang lain. Inilah keturunan Nuh. Nuh adalah orang yang benar. Tidak bercela pada zamannya. Dan Nuh itu berjalan dengan Tuhan. Maka itu perlu kita tanya. Saudara, kira-kira ini jalan dengan siapa? Jalan dengan pemabuk, ya jadi pemabuk. Jalan dengan pengedar narkoba, ya pasti ikut. Jalan dengan penjudi, dan seterusnya. Kalau kita berjalan dengan Bapa di surga, hidup ini aman. Katakan amin untuk itu. Ya. Terjemahan lama. Maka inilah anak buah Nuh. Maka Nuh itu seorang yang benar. Tulus hatinya di antara orang zamannya. Dan Nuh itu hidup dengan Tuhan. PS. Inilah riwayat Nuh. Ia mempunyai 3 anak laki-laki. Yaitu Shem, Yafet, dan Ham.
Nuh tidak berbuat salah. Dan dia satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Yang hidup akrab dengan Tuhan. MLT, inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Wih, luar biasa. Saya lebih, Nuh hidup dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara, hari-hari ini saudara akrab dengan siapa? Saya ulangi, hari-hari ini saudara akrab dengan siapa? Akrab dengan uang, pasti jadi mata duitan. Akrab dengan kejahatan, pasti jadi penjahat. Tapi kalau saudara dan saya akrab dengan Tuhan, akrab itu artinya nggak mau dengar suara yang lain. Orang yang akrab dengan sahabatnya, ya dia hanya mau dengar suara sahabatnya. Yang buat dia itu akrab hubungannya. Seperti itu Tuhan mau atas hidup kita. Akrab, bergaul, berjalan. Maka itu Nuh dapat kemuliaan yang luar biasa dalam hidupnya. Begitu pula Abraham sebelum jadi Abraham. Dia cuma mau dengar Tuhan bicara kepada dia. Kepada dia belum kenal. Yuk, Kejadian 12. Kita lihat bagaimana kita bisa hidup menuruti firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-12. Ya. Ayat 4. Kejadian 12 ayat yang ke-4. Ayo, ini jadikan pegangan dalam hidup kita, saudara. Maka kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan akan berlaku atas hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan. Lalu, Kejadian 12 ayat 4. Lalu, pergilah Abraham seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Yahweh. Lalu Abraham pergi seperti yang telah difirmankan Yahweh. Maka Abraham pun berangkatlah dari sana seperti firman Tuhan kepadanya. PS, Abraham berusia 75 tahun ketika ia meninggalkan Haran sesuai dengan perintah Yahweh kepadanya. Jadi hidup ini diatur oleh siapa? Eki, puji Tuhan Bapak, kamu bisa belajar. Hidup ini harus diatur, ditentukan, dikuasai, dituntun, disetir hanya oleh firman Tuhan. Bukan dengan kata-kata yang lain. Maka kalau kita bisa melakukan ketaatan ini, wah, hidup ini sungguh luar biasa, saudara. Orang-orang di sekitar kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita akan kagum karena melihat saudara dan saya hidupnya diatur oleh Tuhan. Dan bukan cuma itu, maka kita pun akan mampu jadi berkat buat banyak orang yang ada di sekitar kita. Karena firman Tuhan itu nggak pernah salah dalam hidup kita. Firman itu kebenaran. Maka itu kita nggak perlu takut melakukan apa yang Papa perintahkan kepada kita. Maka hidup seperti ini, saudara. Si jahat nggak akan berani dekat-dekat kepada kita. Karena mereka tahu kita menyerahkan hidup ini total kepada kekuasaan Tuhan. Jadi si setan tidak punya hak untuk menghancurkan hidup kita. Oi, dari Sydney gabung, iya. Tadi dicari kamu Yani. Ya. Kita harus bergantung pada firman Tuhan. Amin. Tidak boleh dengan siapa saja. Siap ya untuk hidup seperti itu ya harus. Kalau enggak kita rugi. Menjadi orang yang terombang-ambing oleh permainan palsu. Efesus 4. Ini ayat yang terakhir. Efesus pasal yang keempat. Ayo kita jangan jadi jadi orang-orang yang tidak punya pendirian. Ya, Efesus pasal yang keempat. Maaf, saya akan baca sebentar, saya cari ayatnya. Efesus pasal yang keempat. Ayat 14 mulai.
Efesus 4 mulai ayat 14. Biar ini jadi firman yang ayat yang terakhir. Lalu kita praktekkan firman ini dalam hidup. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ini loh ngerinya. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus yang adalah kepala. Ayat 14 berapa terjemahan Filipus? Efesus 4 ayat 14 yang dari berapa terjemahan? AYT. Dengan demikian, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh ombak dan dibawa ke sana kemari oleh berbagai angin pengajaran, oleh tipu daya manusia, oleh kecerdikan dari penipuan yang licik. Lagi sekali, hati-hati dengan semua sosial media. Maka itu satu-satunya buku yang disebut kebenaran di dunia ini cuma Alkitab. Nggak ada yang lain. PS. Maka kita tidak menjadi anak-anak lagi yang terombang-ambing dan terbawa-bawa ke sana kemari oleh arus bermacam-macam pengajaran dari orang-orang yang licik. Mereka menyesatkan orang dengan tipu muslihat mereka. TSI. Jadi, jangan lagi kita seperti anak-anak yang mudah terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat supaya kelihatan benar. Ngeri, supaya kelihatan benar. Jadi hari ini saudara dan saya harus mengambil keputusan. Hanya mau dengar Tuhan, firman-Nya. Hati-hati, selalu dicek. Ya, puji Tuhan, yang gak bisa tidur pasti jadi bisa tidur hari ini. Karena saudara mengambil keputusan. Hanya mau dengar suara Tuhan. Bukan suara yang lain. Suara Papa itu manis. Suara Papa itu merdu. Suara Papa itu indah. Suara Papa itu penuh damai. Suara Papa kita itu penuh ketenangan. Aduh, enak sekali. Tidak nakut-nakuti. Tidak meneror. Tidak mengancam. Tidak menghakimi. Jadi suara yang menghakimi, yang meneror, yang nakut-nakuti, yang penuh ancaman, itu pasti suara si setan. Itu saja kita membedakannya. Terima kasih kepada Bapa di surga yang begitu sayang kita, yang begitu mengasihi kita, sehingga kita harus jadi orang yang benar, tidak terpengaruh. Jelas saudara, ini keputusan kita. Terima kasih kepada Bapa di surga yang memberi kita kemenangan demi kemenangannya. Karena saudara dan saya mau mentaati apa yang Tuhan ajarkan. Selamat menjadi pelaku firman. Selamat hidup penuh kemenangan. Selamat menikmati hidup yang gak diombang-ambingkan. Tapi teguh berdiri karena firman. Maka itu cintai firman. Berjalan bersama Tuhan. Akrab dengan Dia. Maka hidup ini indah. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk jadi pelaku firman. Amin.